Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzaba inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Shadaqallahul 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah bahwa ini malam alhamdulillah kita dapat berkumpul. Semoga kita dalam limpahan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Menyambung pengajian kemarin lah, nomor 364 terus. Kemarin kita bicarakan tentang maqam. Maqam ada dua. Pertama, maqam hakikat. Orang yang kembali kepada sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri, apakah itu di jasmani atau rohani. Pada hakikat, menurut Nabi daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang meyakininya serta merasakan dirinya Nur Muhammad, itu orang yang di maqam hakikat. Arti maqam hakikat, maqam yang sebenarnya aman lawan selamat. Nah, yang kedua, ini malam yang kedua, maqam ma'rifat. Maqam ma'rifat adalah maqam mengenal Allah. Maqam mengenal dan meyakini bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang memperbuat apa saja yang dikehendaki. Semua yang terjadi di alam ini dengan iradah dan kudratnya. Ini ngarannya maqam ma'rifat. Wa huwa fa'alul lima yurid. Dia Allah yang memperbuat dengan apa saja yang dikehendaki. Seperti kita umpamanya menghendaki sesuatu, hendak dengan sesuatu, mungkin jadi, bisa juga tidak terjadi. Jika terjadi berarti itu sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Amunnya terjadi apa yang kita kehendaki, kita itu sesuai dengan kehendak Allah. Adapun kehendak Allah mesti terjadi sekalipun kita tidak menghendakinya. Tuhan hendak terjadi walaupun kita tidak menghendakinya. Tuhan misalnya menghendaki kepada kita mesti terjadi sekalipun kita tidak menghendakinya. Perbedaan antara kehendak kita dan kehendak Tuhan. Idza aradallahu syai'an ayaqul lahu kun fayakun. Bila Tuhan menghendaki sesuatu, jadilah. Kita berusaha kehendak kita supaya kayak apa? Sama dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan almarhum Guru Haji Anawan Bati-Bati, kita harus mengikuti kehendak hati kita itu, kehendak hati kita. Kemudian bangsakan dan disebahkan kehendak kita itu dengan kehendak Tuhan. Lambat prosesnya kan. Berkehendak kita, nah, disebahkan dan bangsakan kehendak kita, kehendak Tuhan. Tapi proses lama jadinya di sini. Nang nyaman di sini, nang talakas, banyak ingat Allah. Kalau sudah terasa kelezatan, kesejukan niat Allah, maka akal basirah, hilang akal basirah kita. Ini hilang akal kemanusiaan nih kan. Tumbuh rasa kecintaan dan kerinduan dengan Tuhan. Terlekas apa yang kita kehendaki sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu pun melalui khalwat juga. Kalau kadang melalui khalwat. Man arada manajil abdal, ini dikatakan dalam kitab man arada aja.
Barang siapa ingin manazil abdal, mengganti dari para wali-wali terdahulu, mengganti jadi wali itu aja kasarnya. Di sini dikatakan sumut banyak diam, tapi ada diam biasa bang. Diam, jangan mengingat Allah. Sumut itu diam, tapi isi hati untuk ingat lawan Tuhan. Waktu jalin daim, itijani menjauh diri dari manusia daim. Daimnya terus-terusan itu. Nah di sini bisa sesuai kehendak kita dengan kehendak Tuhan, dan kita mengganti dari para wali-wali terdahulu. Nah, ini maksudnya kalau untuk mencapai atau mengganti sebagai kekasih Allah atau waliullah lah. Habis sudah lah. Soal ada mereka yang rajin datang ke majelis menuntut ilmu, dan ada yang tidak ada kemauan datang belajar atau menuntut. Bagaimana caranya agar keimanan dan keyakinan tetap istiqamah? Dia masalah nih, ada nang rajin, ada nang kada. Kayak apa supaya keimanan keyakinan tetap istiqamah? Jawab. Kita bicara tentang makam ma'rifat. Jadi masalah ma'rifat yang kita bicarakan. Untuk menyempurnakan ma'rifat kepada Allah, pertama-tama pandangan batin yang rajin datang ke majelis itu dengan kehendak dan kodrat Tuhan. Di pandangan batin yang ke majelis ini kehendak Tuhan loh, kodrat Tuhan loh dirinya. Yang pertama, jadi jangan sampai tertinggal Tuhan. Aja sudah. Yang kehendakmu Tuhan, salah kehendaknya Tuhan. Tuhan itu masuk kita. Jadi kita pakai bahasa yang ada hubungan sakit-sakadanya dengan ngaran Tuhan, ngaran Nabi. Nah, bahasa kita nih di dunia ini kada terpakai di sisi Tuhan. Di dalam akhirat kan bahasa Arab nang terpakai kan bisa belajar, bisa seorang di sana kena. Bisa orang aja kan belajar apa? Itu ngarannya al-jazaa'ul ihsan illa ihsan. Kalau kita baik dibalas oleh Tuhan kebaikan, biar ada baik bisa lagi. Bidadari itu beratan bahasa Arab kan mendatangi kita kena. Kayak apa kada bisa kada nyambung kena. Bisa seorang. Ini akhirnya kadang aku mengeramput. Mangga konon setep kan. Nah, hal jazaa'ul ihsan. Ilal ihsan. Jadi jar Tuhan dalam Al-Quran tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan. Bisa seorang kita lahir ke dunia ini, nah mana bisa bahasa kita ya Allah. Tapi karena bisa seorang aja ya Allah. Di sana itu sudah jelas sudah ada perguruan bisa seorang. Jadi pandangan orang yang rajin menuntut ilmu nih, pandangan ini kehendak Allah dan kudratnya nang muta'alik kepada kita, nang takluk lawan kita. Nah, itu ada dua pahala tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama pahala menuntut ilmu. Wah, menuntut ilmu itu ganalika. Satu langkah sebelum kebaikan. Ini kaum kita bangas nih. Kasih kumpul. Ada keluarganya yang patuh, terdapat yang bersumpul. Ditakon yang bersumpul nih. Dia takon-takon kamu aku pulang. Ya kayak ini kisahnya. Orang mana di sini? Orang pulang keraya. Pak Kamari juga sumpul menuntut ilmu. Untung banarikan sih.
hari pangkarya nangan dilalui ini dari pohon-pohonan memintakan ampun. Ini kamu kesal jujur guru kumpul kesalan aku. Di waktu kita lalu memintakan ampun juga. Sampai aja guru kumpul duduk di majlis ilmu. Nah, satu saat anggaplah sekitar 20 menit lah. Lebih baik dari beribadah 1000 rakaat. Bujur jelah guru ya. Ngejar kaum. Iya, tapi itu menurut hadis di berkumpul itu kada kau disalahkan. Tapi kada pernah juga datang kemari. Mana pernah kamu bangun sudah datang kemari. Paling-paling aku datang ke situ. Hendak ampih juga aku sudah. Benar sudah lawas. Berapa kali ada turun ampih didatangin taruh saya bakalan. Udah benar, jangan ditanyakan. Nah, kalau bujur percaya, Anda tanya kan bertakun lagi. Kamu menjadi berkumpul, terus apa takun lagi? Nah, manusia yang gila kayak itu tuh. Banyak cerewet nyatanya tuh. Cerewet sudah jelas berkumpul matakan itu takun-takun akan bilang. Aku nih jukung halus. Ada kamu nentang berkumpul. Dan itu sesuai dengan hadis beliau katakanlah. Nah lah. Mana tadi pulang tadi? Biiradatil haq ala abdi wa bihidayati. Nah rajin menuntut lah. Datang mereka menuntut ke majlis dengan kehendak Tuhan sebenarnya. Ditambah hidayah Tuhan kepada itu hambanya. Di situ ada hidayah. Aku ini kan pernah dihelangi oleh urutan meji kan, awas sudah. Nya bingung melihat najis aku nih jalan terus. Terusan ada aja tuh biasa sedikit lah. Ada pengariaunya ke gurunya. Dan ditakutnya itu pengariau. Tidak bisa melakukan mana walaupun aku tahu. Ada lihat pengariau kan. Pahasara panada pasara panada Pak ana rabbukumul a'la kayak ini nah enggak salah. Ini ayat pengajian. Nah ini bahasara panada pasara panada Pak ana rabbukumul a'la. Nah ini ayatnya. Ini ayat pengariau. Tahu ya aku tapi kan pernah malakan aku. Jadi kalau hendak mengariau binian papanya hendak lah. Ada umpamanya anak nih. Kenapakanya misalnya lari dari rumah. Nah, silakan kalau hendak digunakan berdiri di pintu rumah. Diwatun kah? Diwatun kan hendak terturunnya berdiri. Hendak sanja. Batis tunggal atau batis tunggal. Kayak ini batis tunggal. Nah, ini batis tunggal. Bacaan Wahasara panada Pak anak. Pakola anak salah aku kedingat juga. Pakola lah. Wahasara panada. Oh, pakola di sini nah pakola. Nah, kayak ini nah. Wahasara panada lah. Inilah Pahasara panada pakola ana rabbukumul. Nah kayak itu nak iyanya nah. Lawas ada tahapan ini apa? Baca 3 kali hanyar kiau. Siapa nang kita kiau? Ini ayat mengariau. Aku situ sampai 50 kiau menjurang apa ini? Tapi aku menjawab, aku tuh pernah aja Tuhan pun tahu ayat mengeriau. Cuman aku secara pribadi jarak ulang haji Tirmizi. Inya datang itu kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan dan dirinya. Kada datang pun itu kehendak Tuhan, lawan kehendak Tuhan lawan dirinya. Bagi yang datang di sini ada hidayah, itu aja bedanya. Nah, hidayah itu nilainya luar biasa lah. Itu aja bedanya. Nang datang sama kehendak lawan kehendak Tuhan. Nang datang
hidayah dari Tuhan. Hidayah itu nilainya gana di sisi Tuhan. Dan bagi mereka yang tidak ada kemauan, juga dari kehendak Tuhan, sama kan berbeda. Sebenarnya mereka tidak datang menuntut karena belum ada hidayah Tuhan terhadap mereka. Dari dua masalah di atas, dari masalah dua di atas, nang rajin, nona kada rajin, adalah masalah hidayah aja. Ingatlah, Nabi mengajak marina beliau untuk beriman. Betul kan Nabi mengajak nih, karena marina nih. Apa ujar Tuhan? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada yang engkau cintai, melainkan Allah yang memberikan petunjuk atau hidayah. Sadar Nabi. Itu pun Nabi ajak juga. Tapi sampai mati itu kada beriman juga karena kada ada hidayah di sana. Nah. Nomor 1. Fa inna man ata Allah sallallahu alaihi ta'ah wa atahul qudrah yasiril fu'li darurian. Sesungguhnya orang yang taat kepada Allah, Allah mengarahkan kepada orang itu keinginan mentaati Allah. Orang yang taat itu diarahkan Tuhan keinginannya untuk taat, dan Allah kuasakan dirinya melaksanakan taat kepadanya. Mudah bagi orang itu mengerjakan taat kepada Allah. Bagi mereka yang maksiat, bagi orang maksiat nih, Allah belum menghendakinya, sehingga mereka dalam kegelapan, belum mendapat hidayah lagi. Seandainya Tuhan menghendaki, Tuhan menghendaki kebaikan, semuanya beriman, semua manusia dan jin. Saya beriman semuanya, beratan beriman Tuhan menghendaki. Ada yang dikehendaki oleh Tuhan. Namun Tuhan tidak menghendakinya. Allah memberikan akal untuk dapat mengambil iktibar. Jadi diberi Tuhan akal untuk mengambil iktibar dulu, untuk membedakan yang bermanfaat dan yang memberikan mudarat. Allah jadikan syariat agama menuju jalan yang lurus. Allah angkat rasulnya untuk menyampaikannya. Dulu nang diutus oleh Tuhan. 2 firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka-mereka yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keampunan dan keridhaan serta rahmat, sungguh Allah berikan petunjuk ke jalannya, ke jalan keampunan, ke jalan keridhaan, ke jalan rahmat. Dalam ayat ini, ayat himmatun aliyah. Dalam ayat ini keinginan yang tinggi itu. Kalau kena sampai mati kena harus tanamkan keinginan yang tinggi. Wa biyaqinin shadiqah, dengan keyakinan yang benar. Kalau ingin minta langsung Nah, di sana takluk iradatul haq wa qudratul haq. Nah, keinginan yang tinggi lah, di sana takluk kehendak Tuhan. Nah, dan kudrat Tuhan. Jadi jangan lama-lama. Nah, kehendak Tuhan dan kudratnya tak mudah mereka itu beribadah. Terasa manis ibadah, terpandang hanya Allah. Allah beri kenikmatan dengan lebih nikmat dari yang lain. Jadi cepat kita lah mengambil kesimpulan. Tanaman keinginan yang tinggi
Jadi ini perlunya bersegera melawan keinginan hawa nafsu. Seorang pendeta dari Yahudi ini terkenal dengan kekasapannya. Banyak orang datang minta petunjuk. Alhamdulillah petunjuk pendeta ini tercapai terus. Jadi bingung para ulama. Pendeta Yahudi alahan pada orang alim. Nah, kalau kayak ini aja para ulama, bahaya kita nih. Banyak orang terfitnah, banyak orang cenderung kepada Yahudi kena musyawarah, diambil keputusan bunuh aja. Kan berbahaya nih dengan umat Islam. Ada nama nih ambil pedang berangkat ke rumah pendeta Yahudi tadi. Sampainya ke rumah pendeta Yahudi tadi, apa jarak pendeta tadi? Itrahiskin. Buang pedangmu itu. Gatar mendengar suara pendeta tadi. Masuk nih pendeta tadi, masuk. Utusan ulama yang dari orang alim ini tadi melihat cahayanya luar biasa. Jadi nang utusan ulama nih. Dari mana kau dapat kasap? Nah, kasap tuh antar buka dinding. Tahu orang di dinding usahanya ini baik. Nah, ini baik. Kalau orang nak kasap, kalau madakan ini itu laksanakan ya. Tercapai itu. Aku udah gini kedatang orang kada bisa juga. Kau padahkan ini kalau kada pas. Nah, lajin orang dituntun tuh wadah di Juman sana nah. Berdulawas-lawas kada basi betakonan aku. Hanya kau apa dulu bahasa. Hai Juman tak hitungan kada kau gitu tapi dipercaya melawan anak lagi Juman lah. Bisa aja melawan akan kau apa. Amang kada kasap hakiki kada kau. Itulah kasap hakiki kasap sebenarnya. Aman kasap sahabi bisa banyak luputnya pada benarnya. Biar gerhajana. Untuk mencapai kasap hakiki, kasap sebenarnya masa itu jangan malam syukur sekitar 74-an 1 juta amun ada seseorang yang kasap hakiki. Kalau kasap sahabi di penangkaran ini banyak aja kan. Di Banjar banyak aja juga kasap sahabi. Ada orang halus memadahkan kenal. Kasap sahabi itu tapi banyak lapasnya pada kenanya. Nah. Di mana engkau dapat nur mukasafah? Nah. Karena aku melawan hawa nafsu. Aku mau masuk Islam. Hawa nafsunya dibatinan kadusah habis jabatan pengaruh hilang dan sebagainya. Dilawani hawa nafsu. Tetap Nabi Islam mengucap syahadat. Meyakini dengan syahadat yang diucapkannya tadi. Mengaran yakin lalu dibukakan Tuhan hijab. Itu aja. Melawan hawa nafsu. Hawa nafsu melarang benar ya. Karena hawa nafsu ini kalau dalam Al-Quran Allah berfirman innan nafsa aja. Innan nafsa la ammaratun. Nah, bisu. Nah, nafsu ini menyuruh dengan berbuat jahat aja. Ada nafsu menyuruh berbuat baik. Nang menyuruh berbuat baik itu Nabi kita. Nabi kita berdasarkan Al-Quran. Sadar ulama nang utusan orang alim tadi nah sadar Islam pun beliau sudah dimakan bepadah ya kok. Lalu diatur ini kalau di Islam ini kan ada yang melajari syahadat
Di Mekah ini orang tahu bisa baca syahadat, jadi kan dengan bepadahan kan apa juga asal diucapkannya asyhadu an la ilaha illallah rasulullah kalau dikerakan di sana tadi Islam sudah. Kalau di sini Islam ini kan bisa baca syahadat. Soalnya bisa baca syahadat lepas juga. Dan orang di Mekah jangan syahadat baca Quran bisa orang Yahudi orang Arab tuh ya kalau karena hari-harinya nah Arab aja, bahasa Arab. Aku inilah di Satoh tuh di tingkat ketiga. Ampun gedung itu orang Danau Panggang. Bininya orang Margasari. Menantunya 2 polisi orang Arab. Kada boleh orang luar negeri nuk ke rumah di daerah Masjidil Haram tuh, nah 4-5 kepala dari Masjidil Haram tuh kada boleh. Lang kita luar tapi atas nama menantu kan. Nah, di situ aku disewakan selama 2,5 bulan supaya jangan kena razia atau lah. Di atas tingkat 3 Satoh orang di atas sekali itu nah. Anak ampun rumah nih main bal aja tuh besok kan sudah main bal, sore main bal. Aku naiknya melihat main bal. Turunnya ke bawah, minumnya. Ini kitab banyak karena anaknya berdua sama Salatia. Ambil kitab tuh, Iqra ya alat ya. Wih, kamu lancar benar ya baca kitab. Banyak kalau di Banjar pada kan orang alim. Kelas 3 SD aja, gawean main bal aja. Jadi membaca kitab lancar benar karena mulai dari tikanya. Ya Allah. Ku ambil surat kabar bahasa Arab. Iqra ya Allah bacanya pulang. Majok ini kalau di Banjarmasin kalah, ini kalah. Ancar baca kitab. Kembali kepada hakikat bisa tenang nantinya. Ini kan dia tahu kesannya. Jadi jangan dibodoh. Kita kalau dibodoh ya apa pengalaman dari dina. Jalan hakikat juga mendamaikan menenangkannya sekalinya lah. Habis sudahlah. Sambungannya lagi lah. Kas mana tadi? 2. La wusu 3 lah. La wusula ila sa'adati liqa'illah fil akhirah illa bitahsilil mahabbati wal unsi fid dunya. Tidak mungkin sampai bertemu Allah di akhirat melainkan merasa kecintaan kepada Allah di dunia ini dan jinak hati dengan Allah. Jadi kalau kita bicara tentang iman yang ke-6 nih. Nah, bagi kemarin sudah 5 lah, ini yang ke-6. 6. Jadi iman yang ke-6 ini kelima sudah biskan hari Minggu lah. Imanul arifin billah. Iman mereka yang arif billah. Itu sumberan dari zikir dari zikir wukuf dulu kan. Zikir wukuf, pejamkan mata, tutup mulut. Di hati Allah ngaranya zikir wukuf. Hasil atau buah daripada zikir wukuf sir nanti timbul nang jadi isi dalam hati timbul itu natijah zikir wukuf tuh buah daripada zikir wukuf sir timbul rahasia menimba rahasia ini timbul kada menjadi rahasia lagi. Nah pandangannya pasti semuanya ada hanya Allah. Nah, berbuat hanya Allah kan. Dan keyakinannya dirinya ala tasarrufatil haq dalam perlakuan Tuhan. Ini ngaran iman arif billah. Nang ke-6 imanul askin. Iman orang na asyik. Ini kan ingat di bab lagi saya sendiri.
Di kiau bisa kada mendengarnya. Ini orang asik kita. Di kiau kada mendengarnya. Kada kapingin lagi karena saking asiknya tuh kada kapingin lagi lawan dunia ini kada kapingin. Ikam kan aja ya jangan nak ini lah. Habis hancur ekonomi kana. Ini katanya imanul asyikin di dalam kitab. Di dalam kitab Tanwirul Qulub dikatakan nah ini laisa tubqilil asyikina dzunubun, tidak tertinggal bagi mereka-mereka yang sampai ke tingkat asyik nih, kada tertinggal dosa, habis dosanya. Ini bagi orang asyik, ini orang asyik hilang akal basariahnya nih. Dunia ini kada terlihat lagi oleh orang asyik. Nah, dalam syair Khabiri asik kan asik nang bahasa syair ini gara-gara seorang wanita. Khabiri itu kan fil amar muannas nih, berikan kabar kepada Nusaimah dengan surga. Kenapa jadi dikabarkan surga? Karena saking asiknya lah Nabi. Hilang pikiran kemanusiaan kan dari saking asiknya. Jadi laisa tubqil asyikina dzunubun, tidak tertinggal bagi orang yang asik dosa-dosanya habis. Nah, yang ke-8 imanul muhibbin. Iman orang yang kecintaannya sampai-sampai jangan Nabi tidak sempurna iman seseorang kamu kecuali Allah dan Rasul lebih dicintainya. Nah, jadi bahasa asik ini dari ulama, bahasa muhibbin ahab itu dari hadis Nabi. Kalau dalam Quran yuhibbunallah kan, nah, yang dari nah kayak arifin billah tuh bahasa ulama itu. Nah kayak asik bahasa ulama bukan bahasa Nabi. Nah kalau mahabbah itu dari Quran atau dari hadis ada itu taharat pada asik karena keluar dari Nabi kita lah, dari Al-Quran ada juga. Nah iman muhibbin orang yang tumbuh rasa kecintaannya nih lawan Tuhan itu lebih daripada asik lah. Di sini yang dirasakan kelezatan kecintaan melebihi dari kelezatan yang dirasakannya di dunia nih. Itu ngaran imanul muhibbin. Yang ketiga ini dari 1 sampai berapa nih? Sampai 8 nih, nah 18 nih. Ini makrifat nih, nah jalan makrifat ngarannya nah. Ini jalan makrifat yang di atas nih. Nah, ya makrifat. Iman orang yang makrifat. Sampai 8 nih banyak urutannya lah. Nah, yang kedua nang 9 10 2 nih nah. Ini jalan hakikat nih. Nah, ini jalan hakikat nih. Nah di atas jalan marifat, nang 2 ini jalan hakikat, ada banyak lah hakikatnya. Ngarannya imanul muqarrabin. Iman mereka yang dekat. Nah, mana ayat yang menjelaskan itu di dalam surah Waqiah. Wasabiqunas sabiqun. Dalam surah Waqiah. Nah, wasabiqunas sabiqun. Orang yang dulu dalam Islam, Nabi kita dari kalangan laki-laki kan. Dari kalangan bini-binian sampai ya Siti Khadijah. Ditambah lagi dari sahabat Nabi Abu Bakar. Nah,
Sampai-sampai jar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la wujina imanu Abu Bakar. Jikalau ditimbang atau diumpamakan iman Abu Bakar dengan iman-iman yang ada setelah Nabi kita, karena namanya dari iman Abu Bakar. Jadi ditakoni oleh sahabat, kenapa sampai begitu? Laisa lahu kabwatun, kayaknya laisa lahu kabwatun, ini kabwatun. Jadi ujar Nabi, laisa, tidak ada lahu bagi Abu Bakar kabwatun, keraguan-raguan kerada. Begitu diajak Nabi, kada menimbang-nimbang langsung aja. Jadi as-sabiqun ini sekurang-kurang 3 orang. Kami jamak. Pertama, Nabi kita. Nabi ini kada kaos, kada kisah, memang Nabi memang dari bawah itu kan. Yang membawa Islam kan. Nah selain dari Nabi, makin bibinya siapa orang? Ya, Siti Khadijah. Hanya lelakian pulang, mewakili orang laki-lakian. Dari selain Nabi, ya Abu Bakar. As-sabiqun, mereka-mereka yang dahulu. As-sabiqun, nah dan mereka-mereka yang mengikut orang dulu. Oleh karena itu Nabi dalam hadisnya, satab beriku ummati ala salah satu nasib firqah, terbagi umatku Nabi kepada 73 golongan. Nah selamat, yang satu aja. Apa Nabi dalam hadis ana wa ashabi. Nah ini nah selamat Nabi. Nah. Ana wa ashabi, aku dan sahabat-sahabatku. Orang yang menghubungkan dirinya lawan Nabi, nah itu yang selamat. Wa ashabi pulang mengikut tingkah laku sahabat atau keimanan sahabat. Bersahabat kan beriman masa itu ujiannya luar biasa. Kita ini ada berapa ujiannya lagi? Ujian kita ini berapa sahabat? Ada yang dicungkil matanya oleh orang-orang Quraisy, ada yang dibakar ya Allah. Aku dan Nabi dan sahabat-sahabatku itu yang selamat. Maksudnya orang melompati Nabi yang membongkar lawan Nabi. Nah kayak pas sahabat lawan Nabi, kecintaannya, mutabaahnya sahabat lawan Nabi kan, kerinduannya lawan Nabi aja tuh. Nah inilah maksud wasabiqun as-sabiqun, orang yang dahulu, dan mereka yang mengikut orang-orang yang dahulu. Kalau Nabi kita kawal, kita dikata hubungkan kalau kita ingin dekat lawan Nabi. Kalau mengikut itu orang syariat. Mengikutnya. Nah, ulaikal muqarrabun, ya salam muqarrabin. Nah, ulaikal muqarrabun. Mereka itulah orang-orang yang dekat, hubungkan diri lawan Nabi. Saling dekat diri. Pijannati, orang yang menghubungkan dirinya lawan Nabi, itu orang yang berada di surga jannatun na'im. Jadi maksud imanul muqarrabin, ya orang yang menghubungkan dirinya lawan Nabi dengan mengenal sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri kita menurut Nabi, bukan berpendapat, adalah daripada nur Muhammad. Ini Muhammad nih, nama Nabi Muhammad, diri Nabi. Nah orang meyakini, orang merasakan bahwa diri iman itu ngarannya imanul muqarrabin. Iman mereka yang dekat lawan diri Tuhan. Bila kita bawa silah lawan Nabi, parak lawan Tuhan. Bila kada bawa silah lawan Nabi, jauh lawan Tuhan. Kenapa? Karena terlepas dari syafaatnya. Bila orang kada dapat syafaat, kada dekat jauh lawan Tuhan. Kalau dia mengaku, itu pengakuannya, dan kada dibenarkan pengakuannya bila jauh pada Nabi. Ujar gurunya, datangi pintunya. Ya kan, tiba buka pintu Tuhan kan Nabi. Nah itu caranya dimaksud dengan imanul muqarrabin.
Kalau dalam bahasa jalan hakikat, jalan sebenar-benar diri Muhammad sebenar-benar diri kita. Nah, habis sudah kata terakhir iman mulhikin bacanya mulhikin. Iman mereka yang ada hubungan. Nah, hubungan apa? Hubungan diri, jangan hubungan yang lain. Hubungan diri lawan diri Tuhan, lawan diri Nabi. Caranya wayakfi bil pana ikrar, cukup hanya pana dan is. Nah, wah ini orang istimewa benar. Ini orang di puncak. Ini orang di ufuk alam. Nah ini kan sampai sidatil mon. Nah ini yang dimaksud imanul mulhikin. Iman mereka yang ada hubungan. Hubungan pertama lawan Tuhan, hubungan kedua lawan Nabi. Ya napa nan isyarat. Karena isyarat di Nur Muhammad ini iman mulhikin. Kalau ada hubungan nyaman, kada ada hubungan kumaha lapahnya. Kada ada hubungan ngalih mencari duit dan nak butang. Ada hubungan yang bener kan? Nah, itu aja bismillah. Nah, pilih di antara berapa nih 10 nih. 10 pilih. Nah kita tadi jalan aman lawan selamat. Nah, jadi kalau nang 8 di atas ini 8 mulai 8 ini kan 6, 7, 8 jelas sampai nang ke atas tuh. Nah, itu kan ada hubungan dengan Tuhan. Hanya kepercayaan, hanya pengenalan aja, tapi dirinya kan ada hubungan dengan Nabi, lawan Tuhan aja melulu. Nah, kan nang 2 di bawah mukarrabin muhrikin utamanya hubungan dengan Nabi dulu. Tapi kadang tertinggal di Tuhan nih. Nah itu istimewanya. Jadi istilah bahasa almarhum Urwad Ma'alim Syukur pada hakikat. Ini jalan hakikat jalan Muhammad nih. Di situ pun ada ma'rifatnya. Pada ma'rifat ada hakikat. Nah, ambil yang ada ma'rifat. Nah, jadi pada hakikat ada ma'rifat. Pada ma'rifat ada hakikat. Tahu hakikat. Sebenarnya ada hubungan Tuhan dan Nabi itu ada pada ma'rifat. Ini kita bicarakan tentang apa tadi sini tadi. Makam ma'rifat. Dalilnya tadi bahwa fa'al lima yurid, dia Allah yang berbuat dengan apa yang kehendaki. Atau dalilnya bahwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kamu di mana kamu berada. Atau dalilnya wallahu khalaqakum ma ta'malun, dia Allah yang berbuat dan yang menciptakan kamu dan yang memperbuat perbuatan kamu. Atau dalilnya wa samiul basir, dia Tuhan melihat lawan. Nah, ini ngaran jalan tauhid atau jalan ma'rifat. Ini ayat hanya sekadar mengesahkan aja, menceritakan aja. Yang utama benar cari ayat yang sifatnya perintah. Ayat perintah selain daripada sembahyang dan puasa, mengingat Allah perintah. Berwasilah juga perintah. Berselawat lawan Nabi juga perintah. Jadi yang dimaksud dengan perintah, mengingat Allah perintah. Berwasilah Nur Muhammad perintah. Berselawat perintah. Nama berwasilah ini itu lengkap kok. Berwasilah dengan Nur Muhammad. Musyahadah Muhammad lebih abad daripada musyahadatul afal, lebih abad daripada musyahadat isbat, lebih abad daripada musyahadat tamim, lebih abad daripada musyahadat wujud lengkap, lebih abad daripada zikir selawat nak ada berhuruf. Nah, ini nang apa tadi wasilah nih lengkap nih, ada ma'rifatnya nih.
Ada selawatnya, ada zikirnya. Nah, kan simpun nih. Nah, tinggal lagi berselawat. Selawat ada juga di situ. Tapi jangan ada berselawat. Jadi kalau berselawat cari selawat. Saya kira-kira selawat itu tujuannya supaya nyaman, usaha, supaya hidup lancar gitu. Jadi di wasilah ini lengkap tuh, semuanya ada di situ. Oleh karena itu jasaman izamnya khawah bil wahdah. Najimi di ketika engkau berkhawat dengan martabat wahdah. Simpan di Nur Muhammad. Bagi orang dalam martabat wahdah. Bagi orang fana zikir Muhammad kada perlunya. Musyadat asma, musyadat sifat, musyadat zat, zikir kada perlu, salat kada perlu, bertasbih kada perlu. Karena simpunnya di situ. Ya tadi jalan Nur Muhammad di situ ada ma'rifat. Tarikatnya ada dua. Makan itu tarikatnya paling tinggi hubungan dengan di Tuhan. Tarikatnya malia aja lah. Itu baik pikirkan ikan. Nah ini yang dikatakan wasabiqun wasabiqun. Orang dulu dalam Islam Nabi aja yang jadikan akidah menang Siti Hadijah itu kan cukup kita mahal aja atau ma'arwah kan. Dan jadi Bakar Bang kita contoh keimanan Abu Bakar Nabi, kecintaan Abu Bakar Nabi itu sebagai tolong kita, itulah. Nah, ulaikal muqarrabun, nah itu orang yang dekat. Nah, kalau Nabi ini keyakinan perasaan, dekat juga. Nah, kalau lain itu sebagai contoh, kalau contoh kita seperti Hadijah ini mempunyai keinginan yang tinggi untuk menyelamatkan umat. Merasa bini-bini kada mampu juga dijodohkan tolong Nabi. Ya mengorbankan hartanya, tenaganya untuk perjuangan Nabi kita kan, itu keinginan nantinya untuk menyelamatkan umat itu yang kita contoh. Nah, habis sudahlah sambungannya lagi. Sambungannya lagi. Walayah sulu. Walayah sulul mahabbah lah. Walayah sulul mahabbah illa bil ma'rifah. Dan tidak tercapai cinta kepada Allah melainkan sempurna makrifat kepada Allah. Walayah sulul ma'rifah illa bimudawamatil fikriyah. Dan tidak sempurna makrifat kepada Allah melainkan harus terus menerus musyahadah, memandang dengan adanya Allah. Dan harus pula terus menerus mengingat Allah di hati. Itu caranya. Wala yatasarru'ul mu'ajabatu ala dzikri wal fikri bil inqita'. Tidak mudah zikir yang demikian Allah di hati, dan juga tidak mudah musyahadah wujudillah, memandang adanya Allah semata, melainkan jangan memutuskan memikirkan kehidupan dunia dengan jajah. Kedarawa. Tapi ada yang jalan hakikat tadinya kau aja. Dawamu zikri bil qalbi aw bil lisanil unsi wal mahabbah. Caranya dengan terus-menerus mengingat Allah di hati atau dengan zikir la ilaha illallah supaya jinak hati dengan Allah agar tumbuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi arahnya sebenarnya ke jalan hakikat, ke jalan Nur Muhammad. Ini kok ambil di kitab, enggak di kita ambil untuk kaji kayak ini kan, Muhammad kan ini bisa masuk anjing, kan enggak ada jalan hakikat. Dawamul fikri ila kamali ma'rifah. Dengan terus-terusan musyahadah kepada Allah sehingga sempurna ma'rifat kepada Allah. Yang terusan musyahadah, sempurna ma'rifat. Dan apabila dibukakan pengenalan kepada Allah, maka jangan bingung, karena terbuka pengenalan adalah anugerah dari Allah. Terbuka pengenalan itu anugerah dari Tuhan, pemberian Allah kepada hamba. Adapun amalnya kita baca-bacanya, persembahan hamba kepada Tuhannya. Ada perbedaan antara hadiah Tuhan kepada hamba dan persembahan hamba kepada Tuhan. Ada perbedaan, hadiah dari Tuhan adalah ma'rifat. Apakah ma'rifatun nafsi atau ma'rifatullah lah.
Jangan kita ibadah, mempersembahkan ibadah untuk Tuhan itu ada perbedaan. Dan hidayah Tuhan berarti sudah diakui. Kalau mengaran hidayah Tuhan berarti sudah diakui sehingga dapat hidayah dari Tuhan. Kalau persembahan kan kita anak-anak al-mujahadah lil putuh ya. Ini bahasa orang-orang sufi ambil. Bersungguh-sungguh jalan membuka pintu ma'rifat. Sama aja bersungguh-sungguh iskar untuk membukakan hakikat diri. Sama. Allahumma inna nas'alukal putuh wal munuh warusuh wa sahal jasad warruh bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya doa ilmu yang penting karena doa kan disertai ilmu dimuntung aja jadinya. Aku tahu ya kok karas syariatnya. Wah yuknya totok dengan dia lah. Doa ini minta bukakan pintu pengenalan. Yang pertama minta bukakan pintu pengenalan dari ilmunya. Pintu makrifat kepada Allah. Dan mohon nikmat makrifat serta dalam pengetahuan makrifat kepada Allah. Ini makrifatnya ada dua. Kadang-kadang kita makrifat satu aja. Kekancangan orang dulu. Mohon aku kelawan ini tengah orang aja. Aku 10 kawan marifat, kalah benar bagiannya. Jadi bagian tercekang melawan aku. Nyaman aja anak kakak itu tuh. Mengias aja, bisa mengias aja malam syukur. Ini ciri khas aku. Nah marifat tadi 2. Kita ambil 2 aja lah. Kebanyakan ya nak. 1. Ini umumnya kan yang dikatakan marifatullah ini umumnya nak. Ini umumnya nak. Ini tafsirnya ma'rifatul asma, ma'rifatul sifat, ma'rifatul zat, ma'rifatul apa ya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua ma'rifatul nafsi ini syaratnya. Ma'rifatul nafsi mengenal diri, apakah di jasmani atau rohani. Adakah hubungan diri rohani dan jasmani dengan Tuhan Nabi atau kada itu? Nah, kalau kita tahu, oh ada, sudah ada yakin ya. Bahwa diri ada hubungan dengan Tuhan lawan. Nah, itu ngarannya ma'rifatun nafsi. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri. Kan diri ya Allah. Ma'rifatullah Allah aja ya Tuhan. Kadang ada hubungan diri. Nah, ini dikatakan ma'rifat ada 2. Pertama ma'rifatullah, yang kedua ma'rifatun nafsi. Oleh karena itu kesimpulannya iklam ya. Nah, anak I'lam anna ma'rifatan nafsi amrun muhimun. Ketahuilah sesungguhnya mengenal diri. Diri namanya karena diri ada hubungan lawan Tuhan dan Nabi. Amrun muhimun, perkara yang penting. Pertama-tama supaya aman, yang kedua supaya aman. Penting tuh. Kalau ma'rifatullah, kalau ada hubungan dengan Nabi, kalau kan dapat syafaatnya. Mana bisa orang dapat rahmat tanpa syafaat? Nah, likulli fardin bagi setiap orang. Min abtari insan dan tiap-tiap manusia. Jadi mengenal diri itu penting. Nah, mengenal diri perintah Tuhan. Kalau mengenal sifat itu hanya cerita Tuhan kepada kita yang beriman bahwa Tuhan mendengar, melihat. Ini bagian tauhid. Jadi istilah guru ijai Allah itu orang tauhid. Orang sufi Pak Nabi Nur Rahmat. Orang sufi ini orang yang bersih artinya. Bujur guru sumpah. Nah ini ilmu orang tua. Ilmu awalin. Ilmu awalin kan. Kalau tauhid itu akhirnya sudah ada dunia. Diangkat Nabi Adam, Nabi Isa sampai ke Nabi kita di sini disuruh kita mengenal Allah.
Ilmu apa ya halnya? Nah, jadi kalau di dalam ini kan diberi hadiah nih, kau pelajari sudah. Bagi orang yang menyempurnakan diri wajib berdasarkan hadis ana minallah wal mu'minuna. Nah, jadi si Abdul Qadir ini yang pengkarang Sirul Asar diberi siapa? Profesor Doktor apa? Kau pelajari wajib sekali bagi orang hendak menyempurnakan. Mungkin dah hendak tidak ada masalah, cukup wajib pada syariat saja. Tapi bahayanya nanti setelah mati sakarat kena. Nah itu lewat. Kira-kira sampai di sini Al-Fatihah. Ya Rahman Al-Rahim karena bersih sama karena La Rahman Al-Rahim Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa manfa'na bi'ilmi tanah wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam.